Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Muqaddiril aqdar. Musarrifil umur. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidzabil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Adapun Allah, yaitu Allah alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Siapa Allah? Lakum, Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi ini, diciptakan, dipersiapkan untuk kita semua. Khalaqa ma, kepada segala sesuatu, fil ardi, yang ada di bumi, jami'an, hal semuanya saja, untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Tsumma istawa ilas sama, kemudian Allah istiwa ke as-sama, fasawwahunna sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit, lapis langit yang berjauhan jaraknya, beda dengan bumi yang berdekatan, meskipun sama-sama 7 lapis, makanya bentuknya samawat jamak. Wa huwa, dan hal adapun Allah, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap suatu, alim, yaitu Allah itu maha alim terhadap kebutuhan, keperluan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 29. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dijabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Di antaranya diabadikan di dalam hadis Muslim nomor 2751. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Di antaranya ini menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sabaqat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Berarti hadis qudsi ini. Ketika redaksinya dari Allah, penjelasannya dari Nabi, hadis qudsi. Ketika lafaz dan penjelasannya dari Allah, Al-Quran. Ketika lafaz dan penjelasannya dari Nabi, itu hadis. Sabaqat, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, sabaqat, telah mendahului. Rahmati, apa kasih sayangku, mendahului ghadabi, kepada sikap yang harus diambil dengan tegas. Allah itu tidak murka, Allah itu sayang. Lalu kasih sayangnya ditempatkan pada sesuai dengan kehendak Allah, pada porsinya. Bagi orang yang baik-baik, tentu di tempat dan lingkungan yang baik-baik. Bagi orang yang membahayakan dirinya dan orang lain, oleh Allah disisihkan supaya tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Namun Allah mendahulukan kasih sayangnya. Andai saja tidak, maka semua manusia tidak pernah ada yang utuh, yang hidup. Karena manusia ini banyak melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Rahmati sabaqat ghadabi. Sabaqat rahmati ghadabi. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, anfik,
berinfaklah siapa kamu. Menyalurkan, membagikan. Kalau kita rajin berinfak, membagikan kebahagiaan kepada orang lain, unfik, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Alaika, akan memberikan kebahagiaan siapa aku, nafaqah alaika atasmu. Yaminullah, adapun barokah, kebaikan, kekuatan, kebaikan. Yaminullah mal'a, yaitu luas, memenuhi, sahan, luasnya merata kepada langit dan bumi, pagi dan siang. La yaghidduha, tidak mengurangi ha kepada yaminullah, kasih sayang Allah yang sangat luas dan terbentang. Al-laila wan nahar, siang dan malam tidak membuat kasih sayang Allah berkurang. Tidak ada waktu. Kalau kasih sayang manusia ada waktu, ada saatnya. Kalau Allah kapan saja, pagi, siang, sore, terus menerus merata kepada semua makhluknya, apalagi kepada hambanya Allah yang baik-baik. Ini diantaranya ada di dalam Bukhari 4648. Kami ulangi, 4684, 7419, atau Muslim 993, At-Tirmidzi 3045, Ibnu Majah 197, Ahmad juz 2 halaman 242 sampai halaman 500, atau Ibnu Hibban 7725. Lalu di dalam redaksi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, ma min yaumin, jika di setiap saat, yusbihu, melakukan waktu pagi atau lebih awal, selalu punya keinginan, al-ibadu, yusbihu al-ibadu, siapa beberapa hamba, fihi, di dalam yaum, seseorang yang di harinya selalu kepingin untuk melakukan kebaikan, membagi kebahagiaan kepada orang lain. Fihi illa wa malakan, kecuali wa malakan, adapun dua malaikat yanzilan, yaitu turun. Siapa dua malaikat? Fayaqulu, maka berdoa, ahaduhuma, siapa salah satu dua malaikat tadi. Malaikat yang pertama selalu berdoa kepada orang yang ingin selalu membahagiakan orang lain. Allahumma ya Allah, a'ti, memberikanlah siapa engkau ya Allah, munfiqan, kepada orang yang dermawan, yang rajin membagi kebahagiaan, khalafan, tolong a'ti khalafan, kepada ganti yang lebih banyak, yang berlipat, ketenangan dunia akhirat, keamanan dunia akhirat. Wa yaqulu, tapi sebaliknya berdoa, al-akharu, siapa malaikat yang lain, bagi orang yang pelit, karena orang yang pelit ini akan membahayakan dirinya dan orang lain. Allahumma ya Allah, a'ti, membatasilah siapa engkau ya Allah, mumsikan, kepada orang yang pelit, talafan, tolong dibatasi, karena sisa umur dan hartanya hanya akan mencelakakan dirinya dan orang lain. Ini demi untuk kasih sayang. Semua yang disampaikan doa dari malaikat itu, intinya supaya tidak mencelakakan dirinya dan orang lain. Hadis Bukhari 1442, Muslim 1010, An-Nasa'i fil Kubra 9178, Ad-Dailami 6161. Hadis ini diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika menurut Siti Asma binti Abi Bakrin, Asma putrinya sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qalat, berkata siapa Asma,
qala menyampaikan nasihat li bagiku Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, infahi atau indahi, maksudnya berbagilah, berbagi kebahagiaan menurut kemampuan tentu. Au anfiqi, sama maksudnya berbagi. Wala tuhsi, jangan suka menghitung-hitung kebaikan kita kepada orang. Fayuhsiyah Allahu alaiki, kalau kita suka menghitung kebaikan kita, maka khawatir Allah juga akan membatasi menghitung kebaikan Allah kepada kita. Fayuhsi, akan menghitung Allah, siapa Allah, alaiki, atas nikmat Allah kepadamu wahai Asma binti Abi Bakrin. Tentu sahabiah Asma binti Abi Bakrin ini tidak seperti itu, tidak pelit dan tidak suka menghitung. Tapi ini merupakan nasihat, pelajaran oleh Allah melalui lisannya nabinya, disampaikan kepada melalui Siti Asma untuk kita amalkan semuanya. Karena nasihat itu tidak harus melalui pelanggaran, tapi sifatnya untuk pencegahan dan merupakan anjuran yang sangat baik. Wala tu'i, jangan suka menakar, menghitung, menakar. Fayu'i, maka akan menakar Allah, siapa Allah, alaiki, atas rizkimu. Jadi bantulah menurut kemampuan, bahagiakan orang lain. Ini diantaranya ada di dalam Bukhari 1433 atau 1436, 2591, Muslim 1029, Abdul Razak 20.056, Ahmad juz 6 halaman 345, 354, Ibnu Hibban 3209, hadisnya dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Kalau di dalam riwayat yang lain, dakhala alayya sa'ilun marratan wa indi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam fa umirtu lahu bi syai'in thumma da'awtu bihi fa nadhartu ilayhi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, ama turidina alla yadkhula baitaki syai'un wa la yakhruja illa bi'ilmiki? Qultu na'am. Qala mahlan ya Aisyatu la tuhsi fayuhsi Allahu azza wa jalla alaiki. Ini sama, cuma redaksinya berbeda. Anjuran Nabi kepada Siti Asma binti Abi Bakrin, anjuran Nabi kepada istrinya yang sangat disayangi yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, agar beliau semuanya rajin berbagi dan tidak usah terlalu mengingat-ingat kebaikan kita, tapi lakukan semua itu menurut kemampuan kita. Ini diantaranya diabadikan di dalam An-Nasa'i fil Kubra juz 2 halaman 2330, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Penjabaran Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu ayat 29 surah Al-Baqarah tadi kita kutip dari tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 291 sampai halaman 295. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.